Halo, selamat datang di Hydrogen Blog. Kali ini kita masuk ke episode kedua. Kalau di episode pertama kemarin, kita udah belajar tentang apa itu kimia dan sedikit tentang atom. Maka di episode kedua ini kita akan membahas lebih dalam tentang struktur atom dan partikel apa aja yang ada di dalamnya. Sebelum kita masuk ke detail tentang struktur atom, saya mau perkenalkan dulu ini adalah tabel periodik. Mungkin teman-teman sering lihat ini di buku dan sebetulnya bisa di-download di internet. Ini berisikan daftar atom-atom yang ada di alam semesta yang menyusun semua materi yang ada di alam semesta. Dan ini terstruktur sedemikian rupa, ada yang di kiri, ada yang di kanan. Nanti kita akan bahas detail kenapa susunannya seperti ini. Tapi yang mau saya highlight di sini adalah mungkin Anda semua pernah familiar dan pernah dengar ada atom hidrogen sebelah kiri, ada mungkin karbon pernah dengar, oksigen atau nitrogen, dan atom-atom lainnya yang merupakan penyusun atau building block dari tubuh kita, dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Ini adalah daftarnya, nama-namanya dan simbol-simbolnya. Daftar ini itu tidak merupakan sebuah list yang fix. Jadi kalau ada penambahan baru, ya akan dimasukkan ke dalam tabel periodik ini. Misalnya nomor 113, 115, 117 itu adalah atom-atom yang baru ditemukan atau elemen yang baru ditemukan, lalu kemudian berdasarkan sifatnya dimasukkan ke dalam list periodic table. Kalau kemarin saya ceritakan bahwa atom itu berbentuk seperti bola, ini adalah gambaran foto dari atom, contohnya helium. Kita bisa lihat di bagian tengahnya itu ada area yang lebih berwarna gelap, lalu di sekitarnya melingkar juga ada area yang berwarna lebih terang. Nanti kita akan bahas. Pada gambar ini juga diberikan keterangan zoom untuk bagian yang tengah sekali di kanan atas, lalu ada juga keterangan ukuran. Nanti kita akan bahas juga ya. Oke, selanjutnya untuk bagian yang paling tengah saya lingkari hijau, itu disebut sebagai inti atom atau istilahnya nukleus. Dan nukleus ini kita zoom itu di pojok kanan atas, kita highlight berwarna kuning. Itu kalau bisa dilihat ada 4 bola-bola, ada yang merah. Yang merah itu disebut proton dan yang biru disebut sebagai neutron. Proton dan neutron adalah partikel yang bermuatan listrik. Untuk proton memiliki muatan positif, sedangkan untuk neutron tidak bermuatan atau netral. Oke, lalu proton dan neutron ini menempati posisi di inti atom atau di nukleus. Kalau kita lihat, muatan positif ini ada dua lingkaran merah di sana. Kalau berdasarkan teori fisika, harusnya mereka tolak-menolak karena muatannya sama. Tapi peran neutron di sini karena dia bermuatan netral, dia akan menstabilkan gaya tolak-menolak antar proton yang kemungkinan akan terjadi. Kemudian pada gambar ini kita lihat ada keterangan berupa angka di kiri bawah, tertulis 100.000 femtometer sama dengan 1 angstrom. Ini kalau kita konversi ke meter, yaitu 10 pangkat minus 10 meter. Yang artinya 10 miliar lebih kecil dari 1 meter. Kalau kita taruh atom helium ini berderet sebanyak 10 miliar, ini panjangnya akan 1 meter. Terbayang betapa kecilnya ukuran sebuah atom. Selanjutnya ada angka 1 femtometer di dalam kotak sebelah kanan atas. Itu adalah ukuran dari nukleus atau inti atom. Bisa dibandingkan, ukuran inti atom itu 1 femtometer, sedangkan ukuran atomnya 100.000 femtometer. Artinya inti atom itu jauh sangat kecil dibandingkan dengan ukuran atomnya, yaitu 1/100.000.
Ukuran yang sangat kecil ini berisikan partikel-partikel proton dan neutron. Sementara itu, di area luarnya, di area yang lebih terang, di area bulatan atom itu berisikan partikel yang bernama elektron. Jadi di highlight warna hijau ini dan semua yang ada di bawahnya, di sekitar inti atom, itu terdapat partikel lain selain proton dan neutron yang ada di nukleus. Kita juga punya yang namanya elektron. Dan elektron ini memiliki, sebentar kita tulis dulu, area-area di dalam situ adalah area di mana kita bisa menemukan elektron. Elektron ini memiliki muatan negatif. Jadi kalau proton positif, neutron netral, elektron memiliki muatan negatif. Dan untuk helium akan memiliki 2 buah elektron. Nah, 2 buah elektron akan berlokasi di antara inti atom sampai di titik terluar atau di garis terluar diameter atom. Area yang saya highlight berwarna kuning ini adalah probabilitas di mana kita bisa menemukan elektron itu lebih banyak atau lebih tinggi. Jadi jika kita punya 2 elektron, maka kemungkinan terbesar kita akan menemukannya di area yang berwarna gelap, atau kalau sekarang saya highlight warna kuning. Sementara di area yang lebih cerah, area yang mendekati batasan luar dari bola atom, itu kita juga bisa menemukan elektron, hanya saja kemungkinannya lebih sedikit. Dalam konsep-konsep awal pengenalan terhadap atom, biasanya kita tahu bahwa elektron itu dianggap berputar mengelilingi inti atom, seperti misalnya bulan mengelilingi bumi atau planet-planet mengelilingi matahari dalam orbit-orbit yang tetap begitu. Dalam konsep yang lebih advance, sebetulnya kita bisa menemukan elektron di area manapun selama itu masih di dalam batasan jari-jari atom, tidak terbatas kepada orbit-orbit tertentu. Ini sebetulnya akan dibahas nanti ketika kita memasuki kimia kuantum. Yang saya beri titik-titik merah ini adalah kemungkinan di mana kita akan bisa menemukan elektron, tapi kemungkinan terbesar tetaplah di dalam area atom, walaupun sebetulnya kita bisa menemukan di luar atom secara teori probabilitas dan teori ketidakpastian atau uncertainty. Hanya saja kemungkinannya sangat kecil. Jadi pada titik ini mari kita sepakati bersama bahwa elektron ada di dalam jari-jari atom, tapi tanpa orbital yang tetap seperti orbit-orbit pada tata surya. Terakhir, walaupun partikel sangat kecil, misalnya proton, ini sebetulnya punya berat, yaitu 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kg. Bayangkan betapa ringannya, sedangkan neutron punya berat 1,67, sebetulnya proton 1,673, untuk neutron 1,675 kali 10 pangkat minus 27 kg. Untuk elektron, beratnya adalah 9,109 kali 10 pangkat minus 31 kg. Kalian bisa bayangkan perbandingan beratnya. Proton memiliki berat sekitar 10.000 kali lebih berat dibandingkan dengan elektron. Sehingga karena berat elektron terlalu ringan, maka beratnya diabaikan. Sehingga untuk perhitungan total berat sebuah atom hanya diperhitungkan dari berat proton dan neutron saja. Karena jika ditambahkan berat dari elektron, ini akan terlalu kecil sehingga tidak berpengaruh. Tapi karena elektron ini bergerak di sekitar area atom, di antara nukleus dan sisi terluar atom, maka elektron akan menentukan seberapa besar ukuran sebuah atom, seberapa besar volume sebuah atom. Karena kalau nukleus yang berisi proton dan neutron ini terlalu kecil. Jadi elektron menentukan seberapa besar ukuran sebuah atom, sementara partikel proton dan partikel neutron akan menentukan seberapa berat sebuah atom.